Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya di RAB Podcast. Kali ini saya bersama dengan Bu Irni, di mana beliau mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan Lamongan II. Baik, silakan perkenalkan diri Anda, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irni Yusnita, saya dokter umum. Untuk sementara saya ini bekerja di Klinik Surya Medika dengan alamat Kembang Bau, kilometer 14, Pelang. Ya. Jadi itu termasuk kecamatan Kembang Bau. Kembang Bau itu merupakan Dapil 2. Jadi kalau Dapil 2 itu kan mulai Kembang Bau, kemudian Mantop, Sambeng, Ngimbang, Modo, Sukorame, sama Bluluk. Ya, jadi insya Allah itu. Ya, untuk alamat saya beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Gang Pavilion 1 nomor 22. Jadi sebenarnya alamat saya itu di Lamongan Kota, ngeten nggih? Ya, tapi memang sudah bekerja di klinik itu kira-kira mulai tahun 2014. Luar biasa. Berarti sudah agak lama berarti ya istilahnya. Ya, mulai klinik itu berdiri saya. Sampai sekarang. Nggih, saya penanggung jawab di klinik. Oke. Jadi Bu Irni saat ini sudah bekerja di Rumah Sakit Surya Klinik Surya Medika. Luar biasa dari tahun 2014 ya. Baik Bu Irni, untuk selanjutnya pertanyaannya adalah program apa yang saat ini sudah dijalankan sama Bu Irni dan yang akan datang dikerjakan? Silakan. Sebenarnya kalau dari PKS sendiri, meskipun itu belum dekat dengan pemilu gitu ya, untuk sehari-harinya, untuk kesehariannya gitu ya, sebenarnya kita selalu punya program. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu, perempuan, remaja itu kita punya wadah yang namanya RKI ya, kan? RKI bisa itu, sedikit jelaskan apa jadi RKI? RKI itu Rumah Keluarga Indonesia. Di Rumah Keluarga Indonesia kita punya begitu banyak program gitu ya. Ada program lansia. Kalau lansia itu ya kita lihat di daerah itu, misalnya lansianya butuhnya apa. Kalau butuhnya kesehatan ya kesehatan. Kalau butuhnya misalnya pengen vaksin gitu, kita ini gitu ya. Jadi tergantung lansia itu pengennya apa, kebutuhannya apa. Demikian juga dengan ibu-ibu muslimah. Kalau ibu-ibu muslimah lebih banyak lagi, karena kan dari segi usia, kemudian kesempatan, kesehatan ini masih bagus ya daripada lansia. Jadi ada begitu banyak, mulai dari kajian umum gitu ya, kemudian ada misalnya keterampilan-keterampilan yang kalau misalnya di daerah kita pengen meningkatkan ekonomi, kemudian kita datangkan misalnya orang-orang yang bisa mengakses untuk itu ya, misalnya buat kue kering gitu ya, buat hantaran gitu ya. Jadi, semacam pelatihan. Itu kemudian biasa. Tidak hanya pelatihan itu yang diharapkan, selain kita punya koneksi itu tadi gitu ya, bisa bertemu dan sebagainya, itu juga bisa meningkatkan sumber daya keuangan gitu. Itu dari ibu-ibu, kemudian ada remaja. Ya, remaja itu ya tergantung remajanya tadi butuhnya apa. Tapi yang selama ini kalau remaja itu kita wadahi banyaknya itu kajian. Ada kajian remaja, kemudian itu. Kemudian anak-anak, sahabat anak gitu ya. Kalau sahabat anak itu selama ini yang kita kerjakan biasanya yang ada momen-momen, misalnya pondok pesantren ketika pondok Ramadan gitu ya. Kemudian ketika mereka hari libur itu mungkin ya. Jadi Rumah Keluarga Indonesia sebenarnya hampir semua komponen dalam keluarga itu berusaha kita jalankan. Kita wadahi. Baik. Itu kalau seharinya. Terus kemudian untuk program yang sudah kita jalankan selama ini, yang banyaknya itu adalah bakti sosial. Bakti sosial itu juga kita lihat kondisi dari daerah yang kita datangi gitu ya. Kalau misalnya perlu tentang pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan itu yang kemudian kita utamakan, kemudian kita dampingi dengan program yang lain, misalnya baju layak pakai gitu ya, atau misalnya pemeriksaan yang lain mata gitu ya, atau misalnya ada bekam gitu ya. Jadi kita lihat daerahnya itu apa potensinya, apa yang kemudian kita ingin, kemudian kita komunikasikan dengan penduduk setempat. Kemudian itu tadi yang sudah kita jalankan. Baik.
untuk yang kedepannya, insya Allah baksos-baksos ini akan terus berlanjut gitu ya. Bahkan sebenarnya baksos itu tidak hanya ketika dekat pemilu, sudah lama gitu ya. Bahkan ketika kita ada P3R namanya, itu pelayanan rakyat di alun-alun. Oh gitu, siap. Itu setiap 2 pekan sekali. Meskipun memang terkadang ada jadwal yang harus kita cancel karena ada kesibukan-kesibukan yang lain. Insya Allah tetap akan kita jalankan seperti itu dengan lagi akan menggali potensi ataupun kebutuhan masyarakat setempat. Itu terus kita upayakan, kemudian kita komunikasikan sehingga nanti kita tetap punya apa sih sebenarnya potensi daerah ini yang bisa kita tonjolkan gitu ya. Baik. Jadi tidak semua daerah sama nanti. Gitu. Harapannya seperti itu. Luar biasa. Bu Irni sudah menyampaikan program yang sudah dilaksanakan dan juga program yang akan dilaksanakan ke depannya. Begitu ya? Luar biasa, sangat banyak sekali. Jadi semua program yang saat ini sudah disampaikan Bu Irni dan sudah berjalan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang mana tujuan akhirnya adalah semoga masyarakat itu bisa tersejahterakan dengan baik secara kesehatan, entah finansial juga dan lain-lainnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu kepada konstituen atau pemilih nanti akan melihat. Ada satu lagi yang mungkin boleh. Jadi, silakan. Ini kan musim kemarau. Ini sudah dimulai dari PKS itu untuk membagikan air secara cuma-cuma. Oh sudah ada? Sudah, insya Allah. Luar biasa, mulai dapil 2 sudah, kemudian diikuti dapil-dapil yang lain kemarin kan sudah. Semoga ini menjadi di antara program kita yang bermanfaat bagi masyarakat, meskipun nanti tetap akan kita gali. Oh sebenarnya di sini tidak hanya perlu air minum, ternyata perlu sumur gitu ya. Luar biasa. Insya Allah nanti juga akan kita carikan solusinya. Baik. Gitu ya, insya Allah. Karena disinyalir bahwa tahun 2024 ini kan memang kemaraunya agak panjang. Panasnya juga lebih dari tahun kemarin gitu ya. Sudah kita rasakan sehari-hari begitu ya. Jadi itu untuk harapan ke depan. Kita sangat berharap masyarakat gitu ya bisa memilih, kemudian melihat gitu ya. Memang kalau dikatakan pilihlah dengan hati nurani begitu ya. Tapi hati nurani yang mana gitu ya. Iya benar ya. Yang harus diingat itu seperti itu gitu ya. Karena sebenarnya ketika kita memilih itu apa ya? Di situ ada amanah yang besar gitu ya, yang nanti pasti tidak hanya kita pertanggungjawabkan di dunia. Nanti juga akan ditanyakan di akhirat. Jangan sampai hanya dengan sedikit apa namanya yang diberikan, kemudian itu nanti ternyata menjadi masalah kita di sana. Gitu ya. Jadi saya harap masyarakat itu cerdas memilih, gitu ya, tidak hanya melihat sekelebat, tidak hanya praktisnya, gitu ya. Karena kadang kan orang itu gini, wong saya milih siapa saja, saya tetap cari uang sendiri, gitu ya, cari makan-makan sendiri, gitu ya. Padahal seluruh sendi kehidupan kita di Indonesia tentu diantaranya ditentukan oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Gitu. Kalau kemudian yang duduk di sana adalah orang-orang yang tidak amanah, gitu ya, maka bisa dipastikan dalam tanda kutip bahwa kebijakan-kebijakan yang akan ditelurkan, yang akan digulirkan itu juga tidak memihak kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi monggo silakan dicermati sekelilingnya, orang-orang yang dikenali, bahkan orang-orang yang dikenalkan kepada Anda semua. Siapa yang menurut kita dengan pengetahuan kita itu adalah orang-orang yang amanah gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa, cermati pilihan yang akan Anda pilih di pemilu 2024. Luar biasa, Bu ini sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan program, harapan dan nanti ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kali ini saya telah berbicara sedikit dengan Bu Irni. Mudah-mudahan Anda yang menonton ini semakin tahu dan semakin kenal dengan Bu Irni yang beliau saat ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Lamongan di daerah pemilihan 2 Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.